Firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat City Blessing Community, Alkitab berkata, 2-3 orang berdoa, memuji dan menyembah aku. Tuhan berjanji, aku Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan berjanji dalam kitab Yesaya 41, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu yang menjadi kebutuhan terbesar umat Tuhan hari-hari ini adalah jangan takut. Adalah roh damai sejahtera. Mari angkat tangan saudara. Oh ya Allah, basyikara. Terima roh damai sejahtera. Terima roh damai sejahtera. Janganlah kau takut karena Tuhan. Amin. Sebab aku menyertai. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Mari angkat tangan saudara. Doa dalam bahasa roh. Doa dalam bahasa roh. Doa dalam bahasa roh. Terima penyertaan Tuhan. Terima penyertaan doa dalam bahasa utama manusia. Dimanapun saudara berada, Bapak Ibu yang sedang ada di rumah menyaksikan acara ini, mengikuti program ini, mengikuti ibadah ini, mari berdoa dalam bahasa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Sampaikan isi hatimu ya Tuhan. Bukan pikiran manusia yang dibagikan hari ini, tapi pikiran Tuhan. Tapi firman Tuhan. Amin. Yang menyembuhkan. Amin. Yang memulihkan. Amin. Yang memberi kekuatan. Amin. Yang memberi penghiburan. Amin. Curahkan Roh Kudus-Mu hari ini Tuhan. Curahkan urapan-Mu hari ini Tuhan. Curahkan hadirat-Mu hari ini. Curahkan api kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan kita. Haleluya. Bagaimana segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita berkata. Amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya menyapa jemaat Tuhan. Shalom semuanya jemaat City Blessing Community. Shalom. Dimanapun saudara berada dan Bapak Ibu yang sedang menyaksikan acara ini.
Haleluya, haleluya. Alkitab berkata 2-3 orang berdoa, memuji dan menyembah aku. Aku Tuhan hadir di sana. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus namanya. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada hari ini, engkau yang sakit engkau disembuhkan. Saudara yang lemah, waktu saudara beribadah, waktu saudara berdoa, waktu saudara mendengarkan firman Allah, seketika saudara diberi kekuatan oleh Tuhan. Amin. Bahkan saudara yang hari-hari ini sedang mengalami ketakutan yang luar biasa, sementara hadirat Allah turun, sementara kemuliaan Allah turun, sementara firman Allah disampaikan, saudara diberikan kekuatan yang baru, saudara diberikan sukacita yang baru. Haleluya. Amin. Di akhir khotbah ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kepada jemaat City Blessing dimanapun saudara berada, persiapkan roti dan anggur, karena di akhir khotbah ini kita akan makan tubuh dan minum darahnya. Dan kita percaya ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Darahnya menyembuhkan, darahnya memulihkan, dan darahnya memberkati kita. Haleluya, haleluya. Mari lihat Alkitab saudara. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Ada 4 hal yang saya mau bagikan hari ini, pesan Tuhan bagi gereja kita, City Blessing Community dan umat Tuhan dimanapun saudara berada. Pesan yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa kita sedang berada pada masa-masa yang sukar. Gereja Tuhan, umat Tuhan, kita sedang berada pada ujung dari akhir zaman. Kita sedang berada pada ujung akhir zaman. Kita sedang berada pada masa-masa yang sukar. Dan di masa-masa yang sukar ini, dengarkan pesan Tuhan ini. Iblis berusaha untuk menampi imanku dan imanmu dan iman kita semuanya. Tapi jangan takut, ada Yesus yang berdoa supaya imanmu dan imanku Tuhan dapati tidak gugur. Haleluya. Lukas pasal 22 ayat 31. Firman Tuhan berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Firman Tuhan berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa, kata Yesus, supaya imanmu jangan gugur. Amin. Dan engkau, Simon, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus ayat 33, Tuhan, aku bersedia mati. Aku bersedia masuk penjara bersama-sama dengan Engkau. Ayat 34, ayat terakhir, Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus hari ini, ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Poin yang pertama, Alkitab berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dan aku berdoa, kata Yesus, supaya waktu engkau ditampi, aku berdoa, kata Yesus, supaya imanmu tidak gugur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tangkap pesan Tuhan ini. Pesan pertama yang saya mau sampaikan, saudara dan saya, kita sedang berada pada ujung daripada akhir zaman. Dan ada hal yang penting yang harus kita fokus, ada hal yang penting yang gereja Tuhan, saudara harus perhatikan hari-hari ini, bukan rumahmu, bukan bisnismu, bukan mobil saudara, bukan aset saudara, bukan karir saudara, bukan masa depan saudara. Tapi ada hal yang sangat penting yang gereja Tuhan harus pikirkan
adalah bagaimana pengiringan saudara kepada Yesus. Bagaimana iman saudara. Alkitab berkata, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampikan seperti gandum. Dan aku berdoa, kata Yesus, supaya imanmu tidak gugur. Haleluya. Hal yang pertama yang gereja Tuhan harus mengerti bahwa sejak awal, bahwa iblis selalu mendakwa. Dia mendakwa kita. Dia menuduh saudara. Bahkan bukan cuma itu, Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang. Dia adalah pencuri. Dia adalah pembunuh. Dia adalah pembinasa. Iblis bukan hanya berusaha untuk membunuh tubuhmu. Tapi iblis juga berusaha untuk membunuh. Bahkan menggagalkan pengiringan saudara. Atau iman saudara kepada Yesus. Tapi kabar baiknya adalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Bahkan sebelum orang itu terpuruk, sebelum orang itu hancur dan binasa, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang selalu berbicara kepada umat-Nya. Dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ada hal yang menarik. Firman Tuhan datang kepada Kain dan berkata, Kain, mengapa hatimu panas? Berkata, Kain, aku telah melihat ada dosa yang mengintip di depan pintu. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang begini, Kain, aku melihat ada iblis yang mencoba ingin menampi kamu. Tapi saudara, Kain mendengar suara Tuhan, tapi dia menganggap enteng, dia menganggap ringan suara Tuhan. Dia mendengar Tuhan berbicara. Lihat iblis sedang berdiri di depan pintu. Saudara, Kain diberi kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Tapi Kain anggap enteng suara Tuhan. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan gereja Tuhan dimanapun saudara berada. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 3 ayat 15, jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Ibrani 3 ayat 15 berkata, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati. Amin. Di dalam Alkitab ada banyak orang, dia mendengarkan suara Tuhan, dan dia menganggap enteng suara Tuhan. Dia mengeraskan hati. Maka perkarakan hati saudara pagi ini kepada Tuhan. Sebab berbicara kekristenan, berbicara tentang hati. Bahkan Yesus memberi perumpamaan ada 4 jenis hati. Ada hati pinggir jalan. Ada hati semak belukar. Ada hati yang berbatu-batu. Tapi ada hati yang subur. Ada hati yang lembut. Amin. Dan firman hanya bertumbuh. Firman hanya berbuah di tanah yang baik. Di hati yang lembut. Di hati yang haus. Di hati yang lapar. Amin. Akan kebenaran firman Allah. Amin. Tuhan berkata kepada Kain, Kain, lihat iblis sedang berdiri, dosa mengintip di depan pintu. Tapi dengarkan Bapak Ibu, Kain menganggap enteng suara Tuhan. Dalam perjanjian baru, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, dari antara ke-12 muridku, ada di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Dengan kata lain bahwa Yesus sudah tahu bagaimana iblis menampi Yudas. Bagaimana iblis mengikuti Yudas dan ingin menghancurkan Yudas. Itu sebabnya Yesus berkata, dari antara 12 murid-muridku, ada satu orang di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Yudas mendengar suara Tuhan. Yudas tahu bahwa itu adalah untuk dia, bukan kepada murid yang lain. Tapi dengarkan ini, Alkitab berkata, Yudas menutup hatinya. Dia anggap enteng suara Tuhan. Dia tetap pergi keluar. Dia tetap pergi keluar.
Kenapa? Karena Alkitab berkata akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dia mendengar suara Tuhan. Tapi dengarkan ini. Di luar sana ada dosa, yaitu akar dari segala kejahatan cinta akan uang yang sudah mengikat hati Yudas. Yudas tetap pelayanan. Bahkan Alkitab berkata dia punya posisi. Dari 12 murid Yesus dia adalah seorang bendahara. Tapi dengarkan ini. Yudas boleh pelayanan, tapi hatinya sudah terikat dengan cinta akan uang. Dia mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan sudah berbicara kepada Yudas. Tapi dia abaikan suara Tuhan. Dia anggap enteng firman Tuhan. Dan ujungnya adalah Yudas mati bunuh diri. Haleluya, haleluya. Tapi hari ini kita mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana Yesus berdoa supaya imanmu dan imanku tidak gugur. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Dan di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh. Misalkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami dengan alat Tuhan Kuraja, aku tidak akan menyembah kepada patung yang Tuan Kuraja buat itu. Apa alasan? Apa yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego di dapur perapian? Sederhana, iman. Daniel, ada gua singa yang menunggu dia. Tapi Daniel, dia tetap melangkah, dia tetap berjalan. Karena ada iman Amin. di dalam hati. Amin. Maka poin yang pertama yang saya mau sampaikan bagi gereja Tuhan dimanapun saudara berada, perhatikan iman saudara. Perhatikan iman saudara. Ayat yang ke-33, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Simon berkata dengan dagingnya, aku siap mati. Aku siap masuk penjara. Bapak Ibu hati-hati. Semakin Anda merasa bahwa Anda punya cukup iman, itulah awal dari kehancuran saudara. Simon merasa bahwa imannya sudah cukup kuat. Itu sebabnya Simon dengan gampang, dengan mudah dia berkata, Tuhan, aku siap mati. Aku siap masuk penjara. Karena Simon merasa imannya sudah cukup kuat. Oleh karena itu Alkitab berkata, waktu aku lemah, disitulah aku kuat. Katakan amin. Amin. Biarlah hari ini jangan ikut Tuhan dengan kekuatan. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Simon dengan kekuatannya, dia berkata, Tuhan, aku siap mati. Tuhan, aku siap masuk penjara. Tapi Alkitab berkata, ayat yang ke-34, tetapi Yesus berkata,